السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في دينه حق جهاده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله ومن تبعه ووالاه. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. Asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah di rumahnya yang mulia ini. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang mengantarkan kita untuk kenal siapa diri kita sebenarnya. Mengenalkan kita untuk apa kita dihidupkan di muka bumi ini. Menghidupkan hati kita untuk tunduk kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, ya Rasulullah. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaanmu itu asalnya dari sini, adanya di sini, di hatimu. Kalau engkau benar takwa, maka akan tampil dari perilakumu segala kebaikan. At-taqwa hahuna, di dalam hati. Jika hatimu baik, perilakumu akan baik, perbuatanmu akan baik, ucapan lidahmu juga akan baik, dan kau menjalani hidup ini menuju kebaikan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang siapa kita sebelum kita ada di atas muka bumi ini. Bahwa kita sebenarnya sebelum kita ada di muka bumi ini masih di alam rahim kita, dalam alam rahim ibu kita. Allah sudah menyatakan kepada kita bahwa kita kenal kepada Dia, tahu kepada Dia. Asal muasal kita itu tahu akan Allah. Fitrah, mengenal Allah, paham Allah, tahu pencipta kita. Dan itu Allah rakamkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingat kata Allah, ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak Adam dari tulang belakang anak Adam, asal muasal keluarnya mani. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada dia saat dia berada di dalam rahim, belum berbentuk manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dia berkata, bala, syahidna. Betul ya Allah, belum berbentuk manusia. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Artinya kita ini sebelum keluar dari perut ibu kita tampil ke muka bumi, kita sudah tahu bahwa sebenarnya pencipta kita adalah Allah. Qalu bala, benar ya Allah, syahidna. Kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tapi setelah itu Allah berkata, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi kamu, kata Allah, setelah turun di muka bumi ini, kamu lupa aku. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu lalai. Kamu tidak sadar siapa kamu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lalu kamu nanti bilang di akhirat, ya Allah, kami dilupakan oleh kehidupan kami di dunia. Kami tidak dekat dengan engkau, kami tidak tahu engkau, kami memusuhi engkau, kami tidak tunduk kepada engkau karena kami dilupakan, dilalaikan oleh kehidupan dunia kami. Padahal sebelumnya pernah mengaku Allah, pernah sadar Allah, pernah mengiyakan Allah. Kehidupan membentuk dia. Atau juga nanti kamu akan bilang, kata Allah, au taqulu innama asyraka abauna min qabl. Atau kamu nanti akan membuat alasan ketika di hadapan kami nanti di akhirat. Ya Allah, kami dulu sesat, kami dulu lupa engkau, kami dulu tidak tunduk engkau, kami dulu melawan engkau karena orang tua kami menyesatkan kami. Orang tua kami melupakan kami, tidak mengarahkan kami kepada engkau ya Allah. Itu alasan. Diterima oleh Allah Ta'ala alasan itu? Tidak. Allah tidak akan terima. Apapun ucapan alasan yang kita katakan di hadapan Allah di akhirat kelak kemudian, tidak ada sesuatu pun yang bisa diterima oleh Allah. Karena pada dasarnya kita sudah tahu. Dari mana kita tahu? Karena Allah kasih kita akal, fikiran. Untuk berfikir. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Dari mana kita tahu? Karena Allah kasih arahan-arahan lewat wahyunya. Dan wahyu itu tercantum di dalam kitab suci ini. Dan kitab suci ini dibawa oleh utusan-utusannya. Dan utusan-utusannya diakuin oleh Allah. Kesuciannya, kemaksumannya, kerasulan dan kenabiannya dan pengakuannya itu ada di dalam kitab ini. Semuanya. Dan bisa dibaca. Bisa diterjemahkan. Bisa ditafsirkan. Bisa difahami. Semua tahu. Dan kita melihat semua kebenaran-kebenaran itu dengan mata kepala kita. Berfikir dengan otak kita. Dan bertadabbur dengan jiwa kita. Tapi persoalan manusia, dia tidak mau berfikir. Atau kalau dia berfikir, dia tidak memanfaatkan pikiran yang benar. Kalaupun dia berfikir yang benar, dia tidak mentadabburkannya dalam hatinya. Dia tidak menjiwainya. Itu makanya terjadi kontradiksi antara manusia dengan dirinya sendiri.
Dia melawan dirinya sendiri. Dia mengingkari dirinya sendiri. Dia menentang akal pikiran sehatnya sendiri. Dia melawan suara hatinya sendiri. Itu manusia. Makanya Allah katakan, tidak ada alasan kamu tidak kenal aku. Tidak ada alasan kamu menentang aku. Tidak ada alasan kamu menolak agama aku. Tidak ada alasan. Sebab semua jelas terang benderang. Tidak ada alasan kamu mau menganggap diri kamu lebih hebat dari aku. Lebih mengerti dari aku. Dan tidak ada alasan kamu mengatakan bahwa agama aku adalah agama sambilan di atas muka bumi ini. Agama pendatang seperti yang keluar dari mulut kamu. Agama orang Arab seperti yang keluar dari mulutmu. Tidak ada alasan kamu ngomong seperti itu. Kamu dari mana? Sebelum kamu membesar, sebelum kamu jadi siapa, kamu ada di mana? Di dalam perut ibumu. Di dalam perut ibumu. Sebelum kamu ada dalam perut ibumu, kamu ada di mana? Di tetesan mani. Di tetesan mani, ma'asyiral muslimin. Yang bergabung dengan ovum. Kamu ada di situ. Sebelum ada di tetesan mani dan ovum, kamu ada di mana wahai makhluk? Manusia yang sombong dan angkuh. Di mana kamu? Di mana kamu? 40-50 tahun yang lalu kamu ada di mana? 40-50 tahun yang lalu kamu ada di mana? Dan di mana Allah? Di mana ciptaan Allah? Di mana kekuasaan Allah? Di mana agama Allah? Di mana ayat-ayat Allah? Di mana kitab suci ini? Di mana? Kamu ada di mana 40-50 tahun yang lalu? Hah? Hari ini kamu angkuh, kamu sombong. Kamu bilang Islam agama pendatang dari mulutmu. Kamu dulu lahir atau agama Allah? Kamu dulu bercokol di bumi Allah ini? Atau Allah yang wujudkan bumi ini untuk kamu? Kamu dulu yang keluar dari perut ibumu? Atau agama Allah yang datang sejak Adam kepada kamu? Ma'asyiral muslimin. Yang menyebabkan manusia menentang Allah itu kesombongan. Keangkuhan. Ego diri. Merasa diri lebih hebat, lebih mengerti, lebih paham. Itu yang membuat manusia menganggap dirinya lebih hebat dari Allah. Meracau mulutnya tanpa sadar. Kalau semua yang keluar dari mulutnya diperhitungkan Allah. Dia tidak sadar kalau ucapannya menggegarkan bumi, menggegarkan langit, menggegarkan gunung. Sebab gunung, langit, bulan, bintang, planet-planet itu tidak berani berkata seperti itu. Takut berkata seperti itu. Apakah mereka bisa berbicara? Bisa. Cuman kamu yang gak paham, kata Allah. Kamunya yang gak paham. Kalau kamu sudah duduk di jabatanmu yang tinggi itu, kamu tidak paham kalau langit, bumi, gunung, lautan, sungai semua berbicara dengan Allah. Kamu yang tidak paham. Kamu terlalu sombong. Kamu terlalu angkuh. Kamu lihat fisikmu, kamu sebenarnya seperti semut, tapi kamu anggap seperti kubah yang di atas masjid ini, padahal kamu cuma semut. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu nggak punya apa-apa. Tapi kamu sombong. Tapi kamu angkuh. Fitrahmu mengajak kamu untuk kembali kepada kebenaran. Tapi nafsumu, syahwatmu, akal fikiranmu yang sehat sudah dirusak oleh nafsu dan syahwatmu. Itu makanya kamu gak mau turut kepada fitrahmu. Padahal fitrahmu mau ngajak kamu kepada kebaikan. Dia mau tarik kamu kepada kebenaran. Tapi kamu tolak itu. Kamu ambil nafsu, kamu ambil syahwat, kamu tempelkan di otakmu. Kamu pikir kamu lebih hebat daripada fitrahmu yang bersih itu tadi. Dan fitrah itu sebenarnya kenal Allah. Dan fitrah itu sebenarnya kenal Allah. Ma'asyiral muslimin.
Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah bisa ditafsirkan maknanya kesucian. Artinya dirimu itu adalah suci, aslinya suci, bersih. Bisa diartikan sebagai kebersihan, kesucian. Ketika seorang anak bayi keluar dari perut ibunya tanpa dosa, bersih, suci. Tanpa salah, bersih, suci. Tanpa beban, bersih, suci. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tanpa dosa, tanpa salah. Tanpa maksiat. Fitrah juga bisa ditafsirkan pengenalan. Pengenalan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi dikatakan dalam Al-Qur'an, wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pengakuan, pengenalan tentang Allah. Bahwa sesungguhnya kita kenal Allah. Tapi kembali lagi itu kenalnya kita kepada Allah ditutupin oleh nafsu dan syahwat kita. Yang fitrah juga ma'asyal muslimin bisa ditafsirkan berbentuk makna penyerahan kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Kenapa menyerah? Karena terlalu kecil kita, terlalu lemah kita, terlalu tidak ada apa-apanya kita sebagai manusia di hadapan Dia. Bisakah kita hidup tanpa bantuan Allah? Bisa kita hidup tanpa nyawa. Bisa kita hidup tanpa oksigen. Bisa kita hidup tanpa air. Bisa kita hidup tanpa matahari. Bisa kita hidup tanpa bumi. Bisa kita hidup tanpa hawa, udara. Bisa kita hidup semua itu tanpa itu semua? Semua anugerah dari Allah. Kita serahkan kepada Allah. Berikan kepada kita. Beri ya Allah nafas. Beri ya Allah oksigen. Beri ya Allah roh. Beri ya Allah hamparan bumi. Makanan, minuman, air. Kita minta ke Allah. Nyerah kepada Allah. Ya Allah beri ya Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak mengucap Allah dah kasih. Kita tidak ngomong Allah dah kasih. Kita tidak mengeluh Allah kasih. Karena Allah tahu. Kita hamba Allah. Walaupun kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Dia pemilik kita. Walaupun kita tidak mengakui bahwa agamanya adalah milik kita. Penyerahan ma'asyiral muslimin. Dan yang berserah kepada Allah itu bukan cuma kita. Fisik kita ini ma'asyiral muslimin. Fisik kita kalau kita perhatikan. Dari ujung rambut ke ujung kuku. Semua berserah kepada Allah. Semua berserah kepada Allah. Ada yang bisa menahan ngantuk. Ketika dia ngantuk dan tidur. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa menahan ngantuk ketika saatnya dia ngantuk dan harus tidur. Dia akan tidur. Siapa yang menentukan ngantuk di badanmu? Allah. Ketika kita lapar, ma'asyiral muslimin, kita butuh makan. Siapa yang meletakkan kelaparan itu dalam perut kita? Allah. Dan kita menuntut makan. Kita mencari makan. Siapa yang memberi makan itu ketika kita kelaparan? Allah. Itu fitrah ma'asyiral muslimin. Kita mencarinya. Alam juga begitu. Tidak bisa kita sebutkan satu-satu tentang bagaimana badan fisik kita, zahir dan batin ini berserah kepada Allah. Alam pun begitu ma'asyiral muslimin. Alam pun begitu. Hanya bedanya alam tidak berbicara. Ma'asyiral muslimin, kita menghisap oksigen. Dari mana oksigen keluar? Dari tumbuh-tumbuhan hijau. Keluar oksigen. Terus siapa yang mengeluarkan oksigen itu? Dia keluar sendiri? Atau Allah yang mengeluarkannya?
Di dalam air kita minum. Minum itu ada untuk kehidupan kita. Dalam air ada oksigen. Siapa yang naruh oksigen dalam minuman, dalam air? Allah. Tapi mereka nggak bicara. Langit, bumi, lautan, semua berserah ke Allah. Tapi mereka tidak berbicara kepada kita. Mereka berbicara kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Kami taat, kami patuh. Ya Allah. Yang cuma dari makhluk Allah. Patuh dan taat. Yang tidak patuh dan taat. Cuma manusia. Yang cuma tidak mau patuh dan taat. Yang cuma tidak mau ikut. Yang cuma mau angkuh dan sombong di hadapan Allah. Cuma manusia. Yang lain patuh dan taat. Tunduk kepada Allah. Itu makanya keluar dari mulutnya, Islam bukan agama kita. Islam adalah agama pendatang. Terus kamu datang dari mana? Kamu datang dari mana? Sebutkan asal muasal kamu. Dari mana datangnya? Mulut itu fikir kalau ngomong. Orang yang berakal, mulutnya di belakang. Akalnya di depan. Itu orang berakal. Sebelum ngomong, otak dulu berjalan. Sebelum mulut keluar kata. Itu orang yang berakal, kata Imam Ali. Itu orang yang gunakan akal, kata Imam Ali. Bukan mulut dulu keluar, otak di belakang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenal Allah, suci, bersih. Kenal Allah, berserah kepada Allah, ngikut aturan Allah. Apa yang Allah bentuk kepada dia, mau tak mau dia terima. Itulah kita, maulud alal fitrah. Tapi Rasulullah selanjutnya mengatakan, fa'abawahu yuhawwidani atau yunassirani atau yumajjisani. Tapi persoalan yang terjadi pada manusia adalah ibu bapaknya yang membuatkan dia, yang membuat dia menyembah api, membuat dia menyembah batu, membuat dia menyembah matahari dan sebagainya. Orang tuanya yang berpengaruh di situ. Orang tuanya yang berperan di situ. Orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena yang paling dekat dengan dia adalah orang tuanya. Ketika orang tuanya salah, dia akan ikut salah. Ketika orang tuanya sesat, dia akan ikut sesat. Ketika orang tuanya membangun environment yang rusak, dia akan ikut rusak. Itu konsekuensi kehidupan. Bisa kembali kepada Allah lagi? Bisa. Kalau dia mau tarik lagi hidupnya menjadi manusia yang berfitrah. Taubat. Minta ampun. Minta maaf kepada Allah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, melakukan kesalahan, adalah orang-orang yang bertaubat di hadapan Allah. Rasulullah bilang, kullu ibn Adam khata'. Kullu ibn Adam khata'. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Mulutnya berbuat salah, lidahnya berbuat salah, otaknya berbuat salah, hatinya berbuat salah, tangan kakinya semua berbuat salah. Khata'. Dan kesalahan itu diulang-ulang dibuat. Bukan sekali. Dan terus akan berbuat kesalahan. Kalau dia tidak tarik dirinya kembali ke asalnya. Untuk kenal Allah, fitrahnya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, kata Rasulullah, orang-orang yang taubat kepada aku, yang minta ampun kepada aku. Maka kita katakan kepada manusia-manusia yang sombong, angkuh, yang lidahnya kasar di hadapan Allah, kasar di hadapan agama Allah, kasar di hadapan kitab suci Allah, kasar terhadap nilai-nilai agamanya, kita katakan tubu ilallah, minta ampun ke Allah. Minta ampun. Paling lama hidupmu 70 tahun. 80 tahun sudah berbagai penyakit nempel di badanmu. Paling lama 70 tahun. Kalau menjabat cuma 5 tahun. Itu pun kalau tidak lengser.
5 tahun. Setelah itu kamu jadi manusia biasa. Tubu ilallah. Tubu ilallah. Minta ampun ke Allah. Allah tak permasalahkan kamu buat salah dan dosa. Tapi Allah permasalahkan kalau kamu terus sombong dengan kesalahan dan dosamu. Itu permasalahannya. Kalau kamu minta ampun. Innallaha yaghfir dhunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah mengampuni segala dosa manusia. Kalau dia minta ampun. Kenapa? Karena dia maha pengampun dan maha penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Min qawli hadha wa astaghfir. Alhamdulillah wa kafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan habibihil mustafa wa imamihil mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Saya berpesan sekali lagi kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan jadilah orang-orang yang jujur di hadapan Allah. Katakan yang benar itu adalah benar, jujur. Katakan yang salah itu adalah salah, jujur. Katakan bahwa agama yang paling benar cuma agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Allah yang paling benar. Tidak ada agama yang lain. Yang berkata Allah. Yang disuruh berkata kita. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang milih, yang memuji, yang memuja, yang menganggap agama lain selain agama Allah ada agama, falan yuqbala minhu. Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima. Silakan pilih. Silakan puji. Silakan agungkan. Silakan toleransi kebablasan. Silakan, kata Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min. Tidak akan diterima oleh Allah. Kapan diterima? Entar di hadapan Allah. Sekarang belum. Kapan diterima? Nanti ketika masuk ke dalam tanah. Terbukti diterima atau tidak diterima. Sekarang bisa ngomong macam-macam. Sekarang bisa berbuat dalil macam-macam. Nanti turun ke bumi nanti. Telan bumi nanti. Katakan kepada Allah. Saya pilih agama ini dan agama itu yang benar. Semuanya benar. Kata Allah. Wa man yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Kami tidak akan terima. Kami tidak bakal terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kelak di kemudian hari kiamat dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Percuma ibadatnya, percuma salatnya, percuma puasanya, percuma hajinya, percuma umrahnya, percuma sedekatnya, percuma bangun masjidnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan jadi orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta Rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk. Wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udhu bika min syururi anfusina. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات
يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.